Shalom semuanya. Jika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu adalah janji Yesus kepada kita. Karena kebohongan memang akan selalu mengikat hidup kita dalam kesengsaraan. Sekali-kali kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Bisiknya kepada Hawa. Jadi sejak manusia pertama kali jatuh, pola musuh kita tidak pernah berubah. Dusta menjadi senjata utamanya untuk menjauhkan kita dari kehidupan yang utuh di dalam Tuhan. Dan hari ini, banyak dari kita masih suka termakan dengan berbagai tipu daya iblis, terutama ketika kita sedang sakit, baik secara jiwa maupun raga. Karena kebohongan-kebohongan yang itu terdengar begitu logis, begitu religius, bahkan kadang terasa benar. Padahal itu adalah jerat keji yang bisa membuat kita tetap terpenjara dalam kesedihan, rasa bersalah, dan keraguan akan kasih karunia Tuhan. Maka inilah saatnya kita mengungkap 3 kebohongan besar yang seringkali kita percaya tanpa sadar tentang kesembuhan. Kebohongan pertama, kalau aku sakit, berarti Tuhan tidak peduli. Ada sebuah kebohongan yang begitu sering datang dalam pikiran saat kita sedang rapuh, bahwa rasa sakit yang kita lagi alami itu adalah bukti kalau Tuhan sudah pergi. Baik itu lagi sakit hati maupun sakit fisik. Rasa sakit membuat kita merasa sendirian membuat kita takut, dan ketakutan itu akhirnya membisikkan satu hal yang sangat menyakitkan. Tuhan tidak peduli lagi padaku. Padahal itu bohong. Itu bukan kebenaran yang Tuhan katakan tentang dirinya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata Tuhan itu dekat di ayat ini berbicara tentang keterlibatan. Artinya, Tuhan akan turun ke tengah-tengah pergumulan kita, bukan sebagai penonton, tapi sebagai Bapa yang hadir, yang menjamah, yang peduli. Dengan kata lain, Tuhan tidak menjanjikan kita dapat hidup tanpa air mata. Masalah seringkali hadir, tetapi Tuhan akan menjamin bahwa kita tidak pernah sendirian di dalamnya. Pandanglah Yesus saat sahabat-sahabatnya sedang bersedih di makam Lazarus. Dia ikut menangis, padahal dia tahu beberapa saat lagi Lazarus akan bangkit. Tapi dia tetap menangis, karena Tuhan Yesus mempunyai empati, membuat dia merasakan apa yang mereka rasakan. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang terlibat karena peduli. Dan itulah kebenaran, janji yang sama untuk kita hari ini. Tuhan tidak janji kita tidak akan pernah melewati air bah atau api. Tapi Dia berkata, "Aku akan menyertai engkau melewati air atau api itu." Jadi, saat langkah sedang goyah karena masalah, atau saat hati sedang putus asa saking beratnya menghadapi masalah hidup, jangan khawatir. Rasa sakit kita bukanlah tanda Tuhan telah pergi. Pilihlah untuk selalu percaya bahwa Tuhan ternyata sedang ada di sini, di tengah semua yang kita rasakan. Dia bukan hanya hadir sebagai penonton, melainkan sebagai sahabat setia yang ikut merasakan setiap tetes air mata dan setiap beban di pundak kita. Kehadirannya bukan berarti menghilangkan badai, tetapi menjadi jangkar yang kuat di tengah pusaran badai. Dia adalah penopang dan penjaga agar setiap masalah tidak akan sampai melebihi kekuatan kita. Ingatlah, Dia memahami setiap pergumulan yang kita alami, bahkan yang tak terucap sekalipun. Sebagaimana Dia menangisi Lazarus, Dia juga menangis bersama kita, bukan karena Dia tidak berkuasa, tetapi karena kasih-Nya yang tak terbatas menjadikannya turut merasakan penderitaan kita. Dalam setiap kepedihan, ada tangan-Nya yang memegang erat, menuntun kita melewati lembah kekelaman,
menuju terang. Sebab untuk itulah alasan Dia mendekat, yaitu menyelamatkan kita. Haleluya! Amin. Tapi sekarang ada kebohongan lain yang lebih halus tapi sangat menghancurkan. Karena berbicara tentang siapa kita di mata Tuhan. Ini racun kebohongan yang akan membuatmu merasa tidak layak untuk sembuh. Kamu bisa terus dihantui masa lalu, seakan-akan luka yang kamu tanggung hari ini adalah hukuman yang kamu pantas terima. Kebohongan kedua, aku tidak bisa sembuh karena dosaku terlalu besar. Ini adalah kebohongan yang begitu menyiksa, yakni ketika kita merasa bahwa kesalahan atau dosa masa lalu kita menyebabkan penderitaan hebat saat ini, membuat kita tidak layak untuk disembuhkan karena memang dosa itu sudah terlampau besar. Kamu sudah terlalu rusak, terlalu banyak salah. Tuhan mungkin mengampuni, tapi Dia tidak akan benar-benar menyembuhkanmu. Ini hukum karma. Ketahuilah, ini adalah penipuan. Sebab itu adalah serangan licik dari musuh yang ingin membuat kita tetap terpenjara dalam rasa bersalah dan putus asa. Padahal Tuhan tidak pernah memberi batas toleransi pada siapa yang pantas menerima penyembuhannya. Lihatlah, firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Bayangkan betapa kuatnya janji ini. Kirmizi atau kesumba adalah warna merah tua yang sulit dihilangkan di zaman Alkitab. Tapi janji Tuhan berkata, dosa-dosa parah yang bahkan terlihat seperti noda permanen yang mencolok ternyata dapat hilang. Sebab Tuhan akan mengubahnya menjadi putih seperti salju, seputih bulu domba. Artinya dosa kesalahan kita dapat dihapus total. Dan ini bukanlah proses bertahap. Ini adalah transformasi instan yang datang dari kasih karunia-Nya. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis di Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya. Kata-kata itu menggambarkan kasih karunia yang tidak pernah habis, bahkan untuk dosa yang menurut ukuran manusia terasa terlalu berat untuk dimaafkan. Lihatlah bagaimana Yesus bertindak di dunia. Ia menyembuhkan, mengampuni, dan menyentuh orang-orang yang secara umum dianggap najis dan tidak layak. Perempuan berzina ditolong lebih dulu, bahkan sebelum perempuan itu minta ampun. Setelah ditolong, Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu perwira Romawi yang notabene adalah penjajah. Lihat, Yesus menyembuhkan hambanya tanpa syarat, atau penjahat di kayu salib. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada di dalam Firdaus bersamaku. Pola itu sama. Kesembuhan tidak datang dari usaha manusia untuk layak, tapi dari karakter Tuhan yang murah hati. Bahkan hari ini ada banyak kesaksian yang mengatakan kebenaran yang sama. Seperti ada pemuda yang terluka parah setelah kecelakaan motor. Dalam pengaruh obat-obatan, sebelum ia sempat bertobat, ia menerima doa dan langsung sembuh. Itu tanda bahwa kemurahan Tuhan selalu datang duluan. Ia tidak menunggu kita baik dulu. Ia menjangkau kita saat kita masih jauh. Kemurahan Allah itu menuntun kamu kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Artinya kasih-Nya yang akan mengubahmu, bukan hukuman. Bukan rasa bersalah, tapi kasih-Nya. Jadi jangan pernah khawatir. Tuhan tidak melihat kita seperti kita melihat diri sendiri. Dia melihat kita sebagai anak yang Dia rindukan untuk kembali. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi tangan kasih-Nya, dan tidak ada masa lalu yang bisa membatalkan rencana masa depannya. Kasih Tuhan
tidak pernah meninggalkanmu, bahkan dalam dosa yang paling gelap sekalipun. Dia selalu di sana menunggumu untuk kembali ke pelukannya yang penuh kasih dan kesembuhan. Terimalah kasihnya hari ini dan biarkan kebenarannya memerdekakanmu sepenuhnya. Haleluya. Amin. Tapi terkadang ketika hati sudah ingin pulih, pikiran kita malah membuat luka itu makin sulit sembuh. Kita mulai berpikir, kok belum ditolong juga ya? Apa mungkin aku harus jadi lebih baik dulu? Mungkin Tuhan baru akan sembuhkan aku kalau aku sudah cukup layak atau hidup benar. Pikiran itu terdengar bijak, tapi di baliknya ada sesuatu yang licik. Sebuah jebakan yang disebut meritokrasi rohani. Keyakinan bahwa kesembuhan harus diperoleh melalui performa, bahwa kita harus membuktikan diri layak sebelum bisa menerima kasih-Nya. Kebohongan ketiga, aku harus jadi orang baik dulu supaya Tuhan mau menyembuhkanku. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa kesembuhan haruslah dibeli dengan perilaku baik, bahwa kita harus membersihkan diri sendiri dulu sebelum layak datang kepadanya. Kebohongan ini menyusup dengan halus. Ia datang sebagai suara yang terdengar masuk akal, kayak ajaran benar. Padahal kenyataannya, ajaran ini merampas kita dari anugerah Tuhan Yesus yang bebas dan tidak bersyarat. Yesus secara langsung menentang kebohongan ini saat Dia berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Markus 2 ayat 17. Ini adalah pernyataan radikal. Yesus sedang memberitahu para pemimpin agama dan juga kita hari ini bahwa kerajaannya bukan tempat bagi mereka yang sudah baik-baik. Ini adalah tempat bagi mereka yang masih luka, masih pecah, masih mencari. Bahwa Dia datang bukan untuk yang sudah sembuh, tapi untuk yang masih sakit. Bukan untuk yang sudah layak, tapi untuk yang masih butuh pertolongan. Dan itulah kita yang sakit, yang sering jatuh bangun dalam dosa, yang banyak rasa bersalah, telah dipanggil. Roma 5 ayat 8 berkata, "Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Tuhan tidak menunggu kita menjadi pantas. Ia menjangkau kita saat kita masih jauh. Kita belum menjadi baik, belum menjadi sempurna. Tapi kasih karunia-Nya sudah tiba duluan. Dalam 2 Timotius 2:13 Paulus menulis, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri." Artinya, kesembuhan kita ternyata tidak bergantung pada betapa taat atau benarnya kita hari ini. Kesembuhan itu bergantung pada karakternya yang tidak berubah. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, maka Ia selalu siap menyembuhkan. Lihatlah kisah orang lumpuh yang diturunkan melalui atap. Yesus melihat iman teman-temannya, bukan kebenaran moral dari si pasien, dan berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Perempuan yang menderita pendarahan, faktanya, telah bertahun-tahun tidak pergi ke bait suci, tidak menjalani ritual penyucian, tidak membayar apapun. Ia hanya menyentuh jubah Yesus dan Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan sejahtera." Ingat, kesembuhan datang bukan karena dia sudah layak, tapi karena dia yang layak memilih menyentuh hidupnya. Dan inilah undangan yang sama yang masih berdiri tegak sampai hari ini. Ayat kunci dari segala kuncinya. Karena itu, marilah kita dengan penuh keyakinan menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Perhatikan, bukan dengan hati-hati atau nunggu udah bener dulu baru datang, melainkan dengan berani untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Jadi ingatlah,
Kita tidak perlu membuktikan apapun lagi. Kita tidak perlu membersihkan diri dulu. Kita hanya perlu datang dengan segala luka, kelemahan, dan ketidaksempurnaan kita. Karena Yesus datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Dan itulah kita, orang-orang yang masih sakit, tapi sangat dikasihinya. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, kita semua pernah terluka, kita semua pernah meragukan, dan mungkin kita semua pernah percaya pada kebohongan-kebohongan itu, bahkan tanpa sadar. Tapi inilah kabar baiknya, kebenaran tidak datang sebagai hukuman, ia datang sebagai penghiburan, sebagai pembebasan, sebagai penyembuhan. Yesus bukan hanya berkata, "Kamu harus tahu kebenaran." Ia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Artinya, kebenaran itu bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dihidupi melalui pilihan, melalui doa, melalui percaya. Yesus tidak menunggu kita sempurna. Yesus tidak menjauh saat kita ragu. Yesus tidak meninggalkan kita karena dosa-dosa kita. Dia datang untuk mereka yang sakit. Dia menyentuh mereka yang dijauhi. Ia menyembuhkan mereka yang merasa tak layak disembuhkan. Dan hari ini, dia masih berkata sama seperti dulu. "Anakku, dosamu diampuni. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Aku telah memanggilmu dengan namamu. Engkau milikku." Kalau kamu sedang lelah, kalau kamu sedang goyah, kalau kamu masih merasa belum cukup baik, dengarkan lagi suaranya. Kasihnya lebih besar dari pikiranmu, kemurahannya lebih dalam dari dosamu, dan kehadirannya selalu dekat, bahkan saat kau merasa dia jauh. Jadi, berdirilah pelan-pelan, tarik nafas dalam-dalam, dan mulai langkah barumu hari ini dengan satu keyakinan. Aku akan tetap berjalan mengikuti Yesus hari ini, besok, dan selamanya. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.